Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, Ya. saya mau bertanya. Sebelumnya saya bernama Dwi Salsa, mewakili pertanyaan dari Ibu Nur Asia, Ya. asal Bandung, yang ingin beliau tanyakan, bagaimana hukum wanita sedang haid membaca Al-Quran dan hukum wudhu tetapi masih. Itu saja yang dipertanyakan. Mohon jawaban dari Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang datangnya dari santriwati Minhajut Thalibin kelas 12. Saudari Dwi Salsa ya, yang mewakili pertanyaan yang datangnya dari Ibu Nur Asia, yaitu asal Bandung. Yang beliau pertanyakan yaitu bagaimana wanita yang dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Dan tadi sempat terputus pertanyaan yang berikutnya, yaitu bagaimana wudhu masih dalam keadaan junub kalau tidak salah. Subhanallah, pertanyaannya cukup bagus. Baiklah anak-anakku, para santri dan santriwati Minhajut Thalibin rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama, wudhu masih dalam keadaan junub, hukumnya boleh nggak? Nah, hukum junub berwudhu itu boleh, bahkan sunnah dengan catatan wudhu tersebut tidak digunakan untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, pendapat ini adalah pendapat para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, serta merupakan salah satu pendapat ulama dalam mazhab Maliki. Karena di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW junub lalu hendak makan, Rasulullah hendak tidur, maka beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Hukum wanita kemudian bagaimana? Hukum wanita yang haid kemudian membaca Al-Quran. Nah, ini memang terjadi ya khilafiyatul ulama. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan dan sebagian ulama lagi mutlak tidak memperbolehkan. Jangankan memegang membaca Al-Quran, sepotong ayat saja pun nggak boleh dibaca. Nah, ini sebagaimana pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan dalam mazhab kami Syafi'iyah, wanita yang sedang dalam keadaan junub dan bagi para wanita yang haid maka diharamkan untuk membaca Al-Quran, baik itu sedikit maupun banyak, atau bahkan hanya sebagian ayat saja. Namun saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, pendapat ini pun berbeda dengan ulama-ulama mutaakhirin Syafi'iyah yang lainnya, tanpa mengurangi rasa hormatnya terhadap Imam Nawawi, yaitu ulama yang memperbolehkan. Karena apa? Karena berdasarkan salah satu riwayat hadis sahih muttafaq alaih. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha keluar untuk menunaikan ibadah haji. Setelah sampai di suatu tempat yang bernama Sarib, kemudian istrinya haid. Lalu Rasulullah masuk dan menemui istrinya dalam kondisi sedang menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai istriku?" Lalu istrinya menjawab, "Aku ingin demi Allah jikalau sekiranya aku tidak haji tahun ini, karena dalam keadaan haid." Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya haid ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi anak-anak perempuan Adam." Kemudian Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, "Af'ali ma yuf'alul hajju ghairu an la tutawwifi bil baiti hatta tadkhuriya." Kata Rasulullah SAW, bila kamu mendapatkan haid, lakukanlah semua praktek ibadah haji kecuali bertawaf di sekeliling Ka'bah hingga kamu suci. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan hadis ini ada kebolehan bagi wanita yang dalam keadaan haid untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab membaca Al-Quran termasuk dalam amalan yang paling utama dalam ibadah haji. Sedangkan dalam ibadah haji yang terlarang bagi wanita muslimah dalam keadaan haid atau hukum tawaf dan sholat tidak
pada hal yang lainnya. Maka melalui hadis ini dapat kita pahami bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan Aisyah untuk mengerjakan semua amalan haji kecuali tawaf dan sholat. Dan seandainya memang benar-benar haram bagi wanita muslimah membaca Al-Quran dalam keadaan haid, tentunya baginda Rasulullah SAW akan menjelaskan sebagaimana beliau menerangkan hukum sholat ketika wanita dalam keadaan haid. Makanya banyak ulama fikih mempersoalkan bukan pada hal membaca, tapi menyentuh, sehingga banyak yang mengartikan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Namun banyak yang memahamkan seolah-olah nggak boleh baca Al-Quran. Itu beda. Itu ada dua hukum. Sebagaimana hukum menyentuh, bagaimana hukum membaca. Makanya itu ada dua persoalan fikih, bukan satu persoalan. Inilah yang harus sama-sama kita ketahui anak-anakku sekalian. Lalu bagaimana solusinya nih bagi wanita haid yang hendak membaca Al-Quran dan harus menyentuhnya? Anak-anakku sekalian, hal ini bisa diatasi dengan kecanggihan di zaman saat ini. Bisa dilihat dan dipegang melalui HP. Walaupun ya ada memang sebagian ulama yang memperbolehkan wanita dalam keadaan haid memegang Al-Quran dengan menggunakan sarung tangan, yaitu bagi yang memang sudah kebiasaan rutin membaca Al-Quran. Tapi menurut hemat saya secara pribadi, ya, untuk zaman kini agar lebih nyaman, lebih berhati-hati, maka lebih baik menggunakan HP. Karena tidak menyentuh langsung lembar kitab suci. Perangkat elektronik yang dipakai untuk membaca Al-Quran bukanlah mushaf yang lembar kertas yang suci. Dan teks pada Al-Quran di dalam HP berbeda layaknya pada kitab suci yang ditulis tangan. Hal ini karena tampilan di layar, HP itu bisa tertutup atau hilang ketika dialihkan ke aplikasi lainnya. Makanya ulama mutaakhirin memperbolehkan wanita sedang haid boleh menyentuh HP yang berisi Al-Quran sekalipun tidak bersuci terlebih dahulu. Kemudian hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf khilafan ya. Sebelum kita pulang, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi